Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang antena dipol yang telah kami buat. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Raffi Fajar Rizky, lalu ada Rafael Sinanjunta, lalu ada Rifki Ananda, lalu ada saya Farhan Sulaksono. Next. Daftar isi. Jadi yang akan kami bahas pada video kali ini adalah pengertian antena dipol array, lalu teori mengenai antena dipol, serta mengenai antena dipol array. Lalu ada perhitungan array dipol, simulasi pada MATLAB dan antena pada Ansel, lalu ada hasil fabrikasi. Pengertian antena dipol. Antena dipol merupakan antena radiofrekuensi yang dapat dibuat secara sederhana dengan menggunakan setas kawat yang akan digunakan untuk mengalirkan gelombang elektromagnetik. Antena ini terdiri dari dua buah komponen konduktif yang disambungkan menggunakan feed line dengan frekuensi kerja yang dipengaruhi oleh panjang elemen konduktif. Kelebihan antena dipol. Pertama, bentuknya lebih sederhana dan mudah dibuat, lalu sangat efisien digunakan pada frekuensi resonansi, lalu ukuran setelah dipol tidak mempengaruhi kinerja antena, lalu termasuk jenis omnidirectional saat mengirim atau menerima sinyal. Berikut ini adalah pola radiasi antena dipol. Jadi bentuknya omnidirectional. Ini gambarnya bentuk 3D-nya ya. Lalu array antena dipol. Antena dipol array merupakan antena yang terdiri dari dua atau lebih dipol yang bekerja bersama-sama sebagai satu antena tunggal untuk mengirim atau menerima gelombang radio. Dengan menggabungkan beberapa dipol menjadi satu array dapat meningkatkan gain antena dan kemampuan untuk mengamati atau mentransmisikan dalam beberapa arah sempit secara bersamaan. Lalu akan dilanjutkan kembali kepada teman saya. Berikut beberapa keuntungan dari penggunaan antena dipol array. Pertama di aspek gain, di mana dia meningkatkan gain dibandingkan dengan antena dipol tunggal. Terus di direktivitas. Antena dipol array dapat merubah pola radiasi sehingga daya yang dikirim ke arah tertentu lebih gede dari daya yang dikirim ke arah lain. Selanjutnya juga ada efisiensi daya. Dengan mengurangi besar daya yang dikirimkan ke arah yang tidak ada penerima, daya transmitter dapat digunakan dengan lebih efisien. Nah, cara kerja antena dipol array adalah dengan menggunakan superposisi gelombang elektromagnet. Gelombang dari masing-masing antena akan berinterferensi konstruktif dan destruktif sehingga pola radiasi berubah. Next. Karakteristik antena dipol array ada di panjang antena lebih pendek daripada panjang radiasinya rendah serta reaktansinya yang tinggi. Parameter kinerja antena dipol array adalah VSWR, yaitu perbandingan tegangan maksimum dan minimum karena pantauan gelombang, bandwidth atau daerah frekuensi kerja, pola radiasi yang menggambarkan kekuatan relatif medan, dan gain, yaitu perbandingan total daya yang diterima dengan yang dipancarkan. Berikut beberapa contoh aplikasi antena dipol array. Ada di bidang telekomunikasi untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal yang diterima atau dikirim, di bidang radar untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan melacak target, dan di bidang penyiaran untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal yang diterima oleh pemirsa. Next. Berikut adalah perhitungan yang digunakan untuk desain array. Next. Ini kode MATLAB untuk mengalihkan hasil perhitungan yang di slide sebelumnya dengan pola radiasi antena dipol. Next. Ini pola radiasi yang dihasilkan oleh kode MATLAB di slide sebelumnya. Nah, spesifikasi antena yang diinginkan itu memiliki frekuensi di antara 500 MHz sampai 2 GHz dan memiliki nilai 0 di sudut azimut plus minus 45 derajat dan plus minus 135 derajat.
Nah, selanjutnya desain antena yang akan dicoba dengan menggunakan antena 2 buah antena dipol dengan jarak yang telah ditentukan seperti slide yang sebelumnya. Nah, ini merupakan hasil pola radiasi 2 dimensi dalam azimut yang telah tercapai yang memiliki nilai 0 pada sudut 45 derajat plus minus 45 dan plus minus 135 derajat. Nah, ini merupakan hasil pola radiasi dalam elevasi yang memiliki nilai 0 pada sudut 0 derajat dan min 180 derajat sesuai pada gambar. Nah, ini merupakan grafik S parameter atau S11. Terlihat nilai minimal pada grafik S parameter ini terletak pada 1,6785 atau sekitar 1,7 GHz yang merupakan frekuensi kerja dari antena yang akan kita gunakan. Nah, ini merupakan VSWR atau VSWR dari antena dipole array ini pada frekuensi 1,7 GHz terdapat VSWR sebesar 1,36. Oke, selanjutnya ini merupakan desain antena pada PCB yang telah kita buat. Di sini terdapat dua buah antena di bawah PCB dan 2 buah antena di atas PCB. Kemudian ada saluran transmisi yang ukurannya sama yang berfungsi sebagai menghilangkan pola radiasi dari saluran transmisi tersebut. Oke, selanjutnya di, di hasil pola radiasi 2 dimensi pada antena PCB yang pada slide sebelumnya memenuhi spesifikasi antena yang akan kita buat, yaitu nilai 0 pada plus minus 45 dan plus minus 135 derajat. Ini yang akan kita pakai. Kemudian ini pada sudut elevasi 90 derajat memiliki nilai 0 pada 90 derajat dan minus 90 derajat. Ini merupakan hasil desain antena dipole array pada azimut yang bersama dengan gambar sebelumnya, yaitu pada sudut minus 90 dan 90 derajat. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini merupakan hasil plot dari return loss atau S11 dari antena PCB. Nilai terendahnya itu ada di frekuensi kerja itu di sekitar 1,7 GHz dengan nilainya itu min 25 dB. Yang nilainya cukup rendah, jadi nilainya bagus gitu. Karena threshold-nya itu di min 10. Dan frekuensi kerjanya itu di 1,7. Bandwidth-nya itu dari 1,65 sampai 1,85, yaitu sekitar 200 MHz. Oke, next. Dan ini hasil fabrikasinya. Di sini ada tapak atas dan tapak bawah. Jadi nanti ada 2 antena, yaitu di sebelah kiri dan kanan ini. Terus nanti dihubungkan ke tengah. Hubungkan ke tengahnya itu nanti ada saluran transmisi sepanjang sekitar 1/4 lambda, terus ada saluran transmisi yang kecil ini di tengah. Itu tuh untuk sekitar 100 ohm gitu. Jadi nanti karena ini kiri dan kanan paralel, di tengah ini nanti jadi sekitar 50 ohm yang nilainya itu sama dengan impedansi karakteristik dari kabel koaksial. Oke, next. Lalu ini hasil pengetesan dari antena yang sudah difabrikasi di sebelah kanan ini. Hasilnya cukup mendekati dengan hasil idealnya, itu di nolnya itu di plus minus 45 sama plus minus 135. Tapi di sebelah kanan ini agak sedikit lebih gendut karena itu tuh nyambung dengan titik satunya. Jadi mungkin ada sedikit leak dari titik satu yang membuatnya agak lebih gendut dibandingkan di sebelah kiri.
Next. Ini pola radiasi lainnya yang sebelumnya itu di elevasi, ini sekarang di azimutnya. Ini plotnya itu cuma dari 0 sampai 180 derajat karena antenanya itu diputernya cuma segitu. Tapi hasilnya itu setelah 180 lagi ke 355 itu mirror doang. Jadi mirip dengan sebelah kanan. Jadi nanti bentuknya membentuk angka 8. Oke, next. Dan ini hasil return loss atau S11 dengan nilai terendah di frekuensi kerja lagi. Dan nilainya itu di sekitar min 32 dB yang nilainya lebih rendah daripada simulasi. Mungkin karena setelah fabrikasi itu ternyata antenanya di dunia nyata itu lebih bagus gitu. Dan mungkin karena hasil penyesuaian impedans yang bagus, jadi sedikit pantulan ke sumber, kembali ke sumber. Oke, next. Dan ini hasil plot SWR di nilai terendah, lagi-lagi di frekuensi kerja juga sesuai dengan simulasi. Nilainya itu 1,05 yang nilainya sangat mendekati 1 atau hasil idealnya. Jadi hampir tidak ada pantulan lagi ke sumber. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.